Yah, aku berjanji padamu, jika keluarga Blood Demon dalam masalah, selama aku memiliki kekuatan itu, Xiao Yan akan berusaha sekuat tenaga. Tetapi jika aku lemah, aku tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yan melihat ke belakang, warna panas masih tidak bisa disembunyikan di matanya, dan dia berkata dengan tegas kepada Kaisar, "Haha, oke, Kaisar percaya padamu." Namun, obat ini masih digunakan sesedikit mungkin di depan orang. Meski orang yang mengenalnya hampir mati, mereka masih berhati-hati ketika kekuatannya tidak mencukupi, bahkan Kaisar tidak. Saya berani memberitahu orang keindahan tripod obat ini dan mengkhianati dosa-dosanya. Kaisar Iblis peduli, dengan lambaian jubahnya, melemparkan tripod obat yang tergantung di udara ke Xiao Yan. Telapak tangan Xiao Yan terangkat sedikit, dan pohon cemara kecil mengambang perlahan di telapak tangan Xiao Yan. Dengan dimulainya Tochigi, sensasi berapi-api muncul, dan sejumlah kecil energi menembus tubuh Xiao Yan dari telapak tangan Xiao Yan, dan dengan cepat berubah menjadi aneh di dalam tubuh Xiao Yan. Rune ini dikenali oleh Yao Ding. Yao Ding sendiri sudah bersifat spiritual. Tanpa izin dari Kaisar Iblis, jelas tidak mungkin menanam rune dengan sukses. Rune telah ditanam. Rune ini juga mengharuskan Anda untuk terus memupuknya dengan semangat, dan secara bertahap akan tumbuh lebih besar, dan kualitas ramuan yang Anda saring akan meningkat secara bertahap. Saya hanya sisa sekarang, tidak banyak energi, dan aku akan memberimu satu hadiah terakhir. Ketika Kaisar Iblis berbicara, Xiao Yan juga menemukan bahwa sosok Kaisar Iblis mulai menjadi sedikit ilusi saat ini dan tampak mengambang. Kaisar Iblis mengulurkan telapak tangannya dan membukanya perlahan, cincin merah aneh muncul, memancarkan bau darah yang kuat. Ini adalah cincin Na yang tersembunyi dalam hidupku, tetapi kamu tidak dapat membukanya, kamu mengambilnya, dan setelah melihat patriark dari keluarga Iblis Darah, dia akan merasakannya, menggunakan metode rahasia leluhurku untuk bantu Anda membukanya. Saya tidak punya banyak waktu. Segera setelah saya menghilang, tempat ini akan runtuh, dan Anda segera menyingkir. Nak, Anda harus memberikan perintah Iblis Darah kepada keluarga Iblis Darah, dan tolong bantu mereka. Ingat nama saya, King Xuantian. Kaisar Iblis sedikit lebih ilusif di antara kata-kata, dan cincin di tangannya perlahan terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengambil cincin itu dan menatap Kaisar Iblis ilusi di depan matanya, dan berkata dengan kepalan, "Tenang, ayo." Kaisar menghela nafas dengan cepat. Xiao Yan sibuk mengumpulkan cincin itu, dan Yao Ding langsung terintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Dia tidak berani berhenti, dan tubuhnya hanyut ke koridor. Di belakang Xiao Yan, seberkas cahaya dingin lewat dan masuk ke Xiao. Rasa dingin yang dingin keluar dari saku Yan. Xiao Yan tercengang, tetapi dengan cepat kembali ke semangat Tuhan, dan hampir melupakan bayi ini. Wajah Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia melangkah ke koridor dan dengan cepat berlari ke aula di bawah. Pergi dengan 3.000 guntur dan kilat digunakan bersama, dan segera mereka tiba di alun-alun istana. Saat ini, Xiao Yan, konsentrasi pembuluh darahnya tidak lagi sebanding saat dia masuk, jadi tidak ada tekanan saat dia datang, dan dia segera meninggalkan gedung. Sayap tulang dilemparkan dan terbang menuju pintu masuk kuburan dengan kecepatan penuh. Di luar pemakaman dunia iblis, di atas area yang ditempati oleh orang-orang Xiao, 5 bayangan hitam muncul lagi. 5 bayangan hitam inilah yang membuat orang-orang Xiao memberikan Xiao Yan jubah hitam mereka tak lama setelah Xiao Yan keluar. Rakyat. Periode 3 hari telah berakhir, dan orang Hei Pao datang ke langit orang Xiao tepat waktu. 3 hari yang lalu, Xiao Li dan Xiao Long membawa Xiao Qi bersama mereka, dan menyerahkan semua urusan di sini kepada Xiao Wutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Wutian menyapanya dengan senyuman. "Tuanku, setelah berdiskusi dengan para tetua sukuku, aku telah memutuskan untuk membawa mereka bersamamu setelah suku dari sukuku keluar dari reruntuhan.
kata Xiao Wutian dengan kepalan tangan, senyum di wajahnya. Yah, kamu bisa melakukan ini yang terbaik. Kami tentu saja tidak akan menyusahkanmu, orang-orang Xiao. Salah satu dari 5 orang Hei Pao berkata dengan enteng. Tiba-tiba, setelah penghalang, sesosok muncul di depan gerbang batu reruntuhan, dan Xiao Yanlah yang bergegas keluar dari kuburan domain sihir. Akhirnya keluar. Xiao Yan menghembuskan napas dan menyeka keringat dari dahinya. Tapi ketika dia melihat ke atas, Xiao Yan tercengang, dan semua yang ada di depannya mengejutkan Xiao Yan. Apa ini? Munculnya sosok Xiao Yan menyebabkan kegemparan di ruang ini. Banyak orang berpikir bahwa Xiao Yan pasti terkubur di reruntuhan kuno. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa seorang lelaki di tengah Kaisar Bintang dapat bertahan dari reruntuhan kuno? Tetapi sosok di depannya berdiri di sana hidup-hidup. Banyak orang kembali kepada Tuhan, semuanya seperti serigala lapar, membanjiri arah Shimen, dan orang-orang Hei Pao bergegas mendekat. Kaisar Ming terkejut saat melihat Xiao Yan muncul di depan Shimen. Meskipun dia berharap Xiao Yan akan hidup, dia tidak berharap Xiao Yan hidup. Dengan kilatan cahaya di hatinya, Kaisar Ming mengingat kepercayaan Xiao Li dan tidak berani menunda sedikit pun, mengirimkan pesan dengan cepat. Nak, aku Kaisar Ming. Nenek moyangmu Xiao Li memintaku untuk mengirimimu surat. Kamu dalam bahaya besar. Jangan keluar dari penghalang. Lari. Gunakan kompas darat untuk kembali ke orang-orang Xiao. Cepat, jika tidak, Anda tidak akan punya waktu. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan, dan hati Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Melihat ke depan yang gelap dan kerumunan yang datang, Xiao Yan menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, Xiao Li sendiri tidak akan absen, atau bahkan Xiao Long akan absen, dan Kaisar Ming mengirim pesan. Cahaya biru menyala, dan mawar kompas muncul di tangan Xiao Yan. Pada saat ini, Shimen mulai bergetar hebat. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah jiwa iblis dari Kaisar Iblis yang telah menghilang dan kuburan akan segera runtuh. Ketika Xiao Yan menggerakkan pikirannya, dia tidak segera memulai kompas, tetapi malah berdiri di sana, memperhatikan kerumunan di luar penghalang tanpa bergerak. Batu-batu itu semakin bergetar, dan seluruh tanah sedikit bergetar, dan arus orang yang bergegas menuju Shimen semakin gila. Mereka mengira itu adalah pendahulu dari pendobrak penghalang dan pembukaan Shimen. Tiba-tiba, suara tabrakan terdengar di langit dan Shimen pingsan. Selama keruntuhan, cahaya biru menyala dan sosok Xiao Yan menghilang ke ruang ini. Pikiran Xiao Yan adalah memilih untuk memulai kompas pada saat keruntuhan Shimen, memberi semua orang ilusi bahwa dia terkubur oleh keruntuhan Shimen, dan berusaha selama mungkin untuk memahami apa yang terjadi. Shimen pingsan. Pada saat ini, di bawah pengawasan banyak orang, gerbang batu di belakang Xiao Yan runtuh, dan bahkan sosok Xiao Yan menghilang. Semua orang di seberang lembah tercengang. Ledakan. Dengan suara teredam, penghalang energi di depan gerbang batu runtuh dengan cepat bersamaan dengan runtuhnya gerbang batu, dan energi yang sangat besar langsung menghancurkan gerbang batu yang runtuh ke tanah. Karena runtuhnya hilangnya Shimen dan Xiao Yan, itu telah menarik banyak raungan suara vokal, yang berarti bahwa mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki perburuan harta karun. Beberapa orang masih berdamai dan terus mencari, berharap ada pintu masuk lain atau berharap Xiao Yan masih ada. Mereka sangat yakin bahwa Xiao Yan pasti telah memperoleh banyak harta di reruntuhan. Beberapa orang menggelengkan kepala tanpa daya dan menarik diri. Meninggalkan. Pada saat ini, semua dari 5 kekuatan utama, kecuali orang Xiao, pergi mencari mereka, dan 5 orang Hei Pao juga kembali ke tempat orang Xiao berada. Seorang pria berjubah hitam memandangi pria paruh baya berjubah hitam dan berteriak, "Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh?" Bocah itu juga tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, sosok paruh baya berjubah hitam bergegas ke Xiao Wutian dengan kecepatan seperti hantu, meraih leher Xiao Wutian, mengangkat Xiao Wutian ke udara, dan membuat Xiao Wutian kehabisan napas. "Datang!"
Kamu berani menggulingkan kami? Mengapa anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang? Kamu memberinya pesan? Aku jelas merasakan nafas, meski berumur pendek, tapi tidak bisa lepas dari kekuatan jiwaku. Anak laki-laki itu kabur. Suara manusia dipenuhi dengan kemarahan. Xiao Wutian tidak cukup bernapas, dan kakinya mulai menendang secara acak. Oh, kami benar-benar tidak berani, sungguh. Tersipu, butuh waktu lama untuk mengucapkan dua kata sesekali. Pria paruh baya berjubah hitam itu sangat kesal, dan bersenandung dingin, melempar Xiao Wutian ke tangannya dengan keras. Orang-orang Xiao di belakang Xiao Wutian bergegas maju untuk menangkap Xiao Wutian. Bagaimana anak itu lari? Cepat! Heibo bertanya dengan marah kepada Xiao Wutian. Batuk-batuk senior, kami benar-benar tidak tahu. Xiao Wutian menarik napas 2 kali, matanya dipenuhi ketakutan. Beberapa saat yang lalu, Xiao Wutian hampir tersedak. Kekuatannya sendiri di hari-hari awal pertarungan Samsung tidak ada perlawanan. Pada saat ini, orang-orang dari agama Yimo juga mendatangi orang-orang Xiao, dan Xiao Yong dari agama Yimo berdiri saat ini, dan berkata kepada orang-orang Heipao dengan kepalan tangan, "Tuanku, aku punya tebakan." Xiao Yong sangat hormat, bahkan tidak melirik Xiao Wutian ke samping. Pandangan Xiao Wutian terhadap Xiao Yong adalah kekecewaan dan kebencian. Mengatakan, pria paruh baya berjubah hitam menoleh dan melontarkan kata-kata dengan marah. Xiao Yan bisa menghilang begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu menggunakan pemancar atau semacamnya. Mungkin dia memiliki kompas darat. Kompas darat dapat langsung dikirim ke tempat yang telah direkam sebelumnya. Kata Xiao Yong. Pria paruh baya berjubah hitam itu melirik Xiao Yong, mengerang sedikit, segera menoleh dan bertanya pada Xiao Wutian, kemana Xiao Yan akan pergi. Xiao Wutian menjadi tenang saat ini, membungkuk sedikit, dan menjawab, kemana dia akan pergi, kami benar-benar tidak tahu. Sebelum menunggu pria paruh baya berjubah hitam marah, Xiao Yong mengikuti dari dekat dan berkata, Xiao Yan belum pernah ke tempat lain sejak dia pertama kali datang ke daratan. Dia harus kembali ke orang Xiao. Pimpin jalan! Pergi ke Xiao. Lebih baik kamu jujur. Jika kamu berani memainkan trik apapun, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Pria paruh baya berjubah hitam menoleh tajam ke arah Xiao Wutian. Wajah Xiao Wutian berubah drastis, dan dia menatap Xiao Yong dengan ganas, dan menjawab dengan rendah hati, ya, kami tidak berani mempermainkan orang dewasa. Dengan lambaian telapak tangan, celah angkasa muncul di depan semua orang. Xiao Wu banyak murid dari kelompok etnis Xiao mengebor ke langit, dan 5 orang Heipao membawa agama Yimo ke celah angkasa bersama Xiao Wutian. Pada saat ini, cahaya biru menyala di aula dan Xiao, dan sesosok tubuh perlahan jatuh ke aula dan. Sosok ini adalah Xiao Yan, memegang kompas di tangannya. Saat ini, cahaya biru yang dipancarkan oleh kompas jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya kompas ini membutuhkan energi yang kuat untuk dukungan, dan saya tidak tahu berapa kali dapat digunakan. Xiao Yan berpikir untuk melihat kompas yang lebih lemah di tangannya. Xiao Yan, kamu kembali. Cepat. Sekarang situasinya mendesak. Mari kita bahas dengan cepat. Tubuh Xiao Yan baru saja jatuh, dan sebuah suara terdengar di telinganya. Dengan melihat dari dekat, Xiao Li yang berbicara. Xiao Li berdiri di samping dirinya dengan kulit yang sangat berat. Xiao Li dan Xiao Qi berada di belakang Xiao Li. Tempat mereka berdiri adalah titik transfer kompas ke orang-orang Xiao. Ketiganya telah menunggu Xiao Yan selama 3 hari di sini. Melihat Xiao Yan, Xiao Li dan Xiao Qi yang menunggu selama 3 hari, mereka terkejut di saat yang bersamaan. Karena nafas Xiao Yan, dia telah mencapai Kaisar Bintang 2. Kamu punya 2 bintang. Xiao Long mau tidak mau bertanya terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk, dan wajah Xiao Long tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Dia bergegas maju dan menekankan tangannya ke bahu Xiao Yan.
Mata Xiao Li juga mengeluarkan cahaya, dan tentu saja, dia tidak salah membacanya. Bakat Xiao Yan bukanlah kejahatan biasa, tapi Xiao Qi diam-diam menghela nafas. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan ini sekarang. Xiao Li segera kembali kepada Tuhan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Long juga menjadi sangat bermartabat karena ekstasi. Xiao Yan memandangi wajah berat Xiao Li dan Xiao Long, dan kemudian memikirkan pesan yang dikirim oleh Kaisar Ming. Dia bertanya dengan cepat, apa yang terjadi? Itu dia. Sejak kamu dikejar oleh Xiao Yong dan memasuki reruntuhan kuno, bagian dari reruntuhan kuno telah muncul, menarik hampir semua orang kuat di Dizhou. Tapi ada penghalang energi yang sangat kuat di depan bagian gerbang batu reruntuhan. Tidak ada yang bisa menghancurkan, jadi setelah Anda masuk, tidak ada yang bisa masuk. Xiao Li mulai berbicara dengan Xiao Yan. Penghalang berada di bawah kain tua. Xiao Yan secara alami mengetahui hal ini, tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa kehancuran kuno telah menyebabkan sensasi yang begitu besar. Karena hanya kamu yang masuk, banyak orang kuat menjadi cemburu dan bahkan memusuhi orang-orang Xiao. Tentu saja, ini tidak berdampak pada kami, tetapi kami tidak menyangka kehancuran ini akan mengejutkan orang-orang kuat di luar Dizhou. Beberapa orang-orang Heipao meminta kami untuk memberikan Anda kepada mereka setelah mereka keluar, dan menolak mengancam akan menghancurkan orang-orang Xiao saya. Lanjut Xiao Li, beberapa orang ingin menghancurkan orang Xiao. Xiao Yan ragu, nak, kekuatan kelima orang itu di luar imajinasimu. Mereka semua berada di atas kekuatan Kaisar Bintang 4. Bahkan aku, tidak ada perlawanan sama sekali. Mudah untuk menghancurkan orang-orang Xiao. Dengarkan aku. Xiao Li jelas ingin cepat-cepat. Saya dapat merasakan bahwa orang-orang itu sama sekali tidak baik. Anda adalah keturunan terbaik dari orang-orang Xiao saya, dan harapan dari orang-orang Xiao saya yang kuat dan sedang bangkit. Kami tidak ingin memberikan Anda kepada mereka, tetapi kami tidak dapat menanggung rasa sakit pemusnahan. Jadi saya berdiskusi dengan leluhur Anda Xiao Long dan memutuskan untuk membiarkan Anda melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Xiao Li melihat Xiao Yan dan kemudian berkata, 3 hari yang lalu, kami bertiga kembali ke klan dan memulai pertahanan keluarga. Arai, tolong minta Kaisar Ming untuk mengirimi Anda pesan segera setelah Anda keluar untuk menggunakan kompas Anda untuk pergi, hanya untuk memberi Anda waktu untuk melarikan diri.